Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan tentang teori berpikir geometri yang dikemukakan oleh Van Hill. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farah Anjani Hairunisa. Nama saya Anja Rehananda Salsabila. Nama saya Putih Rehan Ramadan. Nama saya Walida Salimah Hamdi. Nama saya Ayu Fazila Putri. Nah, yang pertama kita akan memberitahu apa yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah latar belakang tokoh, yaitu Van Hill. Lalu yang kedua kita membahas juga landasan teori yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Lalu yang terakhir ada contoh penerapan dalam pembelajaran matematika. Next. Nah, nama asli Van Hill itu yaitu Pierre Van Hill, lahir pada tahun 1909 di Belanda. Nah, teori geometri ini muncul pada tahun 1957 saat Hill mendapatkan gelar doktor di Universitas Utrecht di Belanda. Nah, teori geometri ini juga dikembangkan itu didorong karena pengalaman Van Hill saat menjadi guru sebelumnya. Selanjutnya, lalu Van Hill juga menjadi terkenal setelah membuat presentasi tentang model teori geometri pada tahun 1957 di konferensi pendidikan matematika yang diselenggarakan di Prancis. Itu jadi pada tahun 1957 ini Van Hill mendapatkan gelar doktor di Universitas Utrecht di Belanda. Lalu juga selanjutnya beliau ikut dalam konferensi pendidikan matematika ini. Selanjutnya, nah di Amerika Serikat, teori Van Hill telah mempengaruhi untayan geometri standar yang diterbitkan oleh Dewan Nasional Guru Matematika dan Standar Inti Umum yang baru. Jadi setelah teori Van Hill ini, teori geometri ini makin dikembangkan, apalagi di Amerika ini, jadi standar yang diterbitkan oleh Nasional Guru Matematika ini yang telah dibuat juga telah diperbarui juga seiring berkembangnya dari teori Van Hill ini. Lalu juga teori ini diwujudkan oleh dua orang pendidik Belanda, yaitu adalah suami istri, yaitu Pierre Van Hill sendiri dan Diana Hill-Goffey. Selanjutnya, Van Hill menerbitkan buku berjudul Struktur dan Insight pada tahun 1986 yang lebih menjelaskan tentang teori geometri yang ini. Tujuan dari buku ini adalah untuk berkontribusi pada peningkatan pengajaran. Nah, tentu saja tentu saja juga banyak teori di dalamnya pada buku Van Hill ini, yaitu antara lain pemahaman tentang bagaimana level itu dapat digunakan dalam praktik yang membutuhkan pemahaman tentang teori di baliknya. Lalu juga ada teori pengembangan pemikiran geometris yang berbasis struktur. Selanjutnya ada teori perubahan kognitif yang dipengaruhi oleh konteks, dan teori berdasarkan struktur dan wawasan tentang proses berpikir tematis. Lalu juga ada teori baru instruksi, matematika dan geometri, lalu wawasan baru di dalam bahasa pengembangan matematika, dan masih banyak lagi teori-teori yang dikemukakan, yang dibukukan oleh Van Hill ini pada bukunya. Lalu Van Hill meninggal di usia 101 tahun pada November 2010. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farah Anjani. Oke, baik. Terima kasih Walida. Nah, setelah Walida menjelaskan tentang latar belakang dari Van Hill, sekarang kita akan membahas tentang landasan teorinya.
Nah, jadi dalam teori berpikir geometri yang dikemukakan oleh Van Hill itu, tahap berpikir yang dikemukakan tidak diukur melalui usia. Jadi, ini akan challenging, akan menantang bagi guru yang mengembangkan pembelajaran itu berdasarkan kelas, grade-based. Jadi, misalkan pembelajaran tuh meningkat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kalau misalkan tahap berpikir dari Van Hill ini per individu. Jadi, meskipun anak di kelas 1 itu pembelajaran geometrinya tentang yang dibahas sama, tapi pengetahuan terus juga tingkat pemahaman mereka itu berbeda-beda. Nah, tapi dari salah satu jurnal Humanistic Mathematics yang dipublikasi oleh University of Wisconsin-La Crosse ada percobaan. Nah, percobaan itu menunjukkan bahwa kebanyakan anak prasekolah itu berada di level visualisasi atau level 0. Nah, sedangkan untuk level analisis itu biasanya anak-anak di primary grades, tepatnya di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, dalam teori berpikir ini kan berlevel kan. Ada dari visualisasi, analisis, deduksi, dan lain-lain. Nah, awalnya ini Van Hill ini menomori level itu dari 0 sampai 4. Kemudian di negara Amerika Serikat mengenalkan penomoran ini dari level 1 sampai 5. Nah, kemudian dirubah lagi oleh Pierre Van Hill dengan menggunakan hanya 3 level. Nah, sekarang labelnya sudah bervariasi. Jadi, kalau kita lihat di jurnal, search tentang teori berpikir geometri, mungkin kita akan menemukan beda-beda. Ada yang level visualisasi dimulai dari 0, ada juga yang dimulai dari level 1. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam teori Van Hill ini menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Nah, kualitas pengetahuan siswa itu tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan dengan prosesnya, proses berpikirnya yang secara berurutan. Jadi, yang paling ditekankan dan perlu diingat dalam teori berpikir Van Hill ini, apapun berpikirnya itu harus bertahap. Jadi dari tahap 1 sampai tahap 0 sampai tahap 4. Nah, jadi dengan demikian siswa tuh harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap berikutnya. Jadi sebelum menuju tahap analisis, siswa tuh harus dimantapkan oleh guru dalam pembelajaran tentang visualisasi. Jadi nggak bisa langsung ke analisis. Nanti anak tuh jadinya kurang memahami tentang materi yang sudah disampaikan. Dengan demikian, guru tuh harus menyediakan pengalaman belajar yang cocok dengan tahap berpikir siswa, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ada karakteristik teori dari Van Hill. Selanjutnya, yaitu karakter pertama adalah beraturan. Itu melewati level secara bertahap. Misalkan terdapat 3 level dalam pembelajaran, anak tidak bisa tiba-tiba langsung berada di level 2 tanpa melewati level 1 terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu berdampingan. Dasar dalam level sebelumnya akan menjadi lebih kompleks pada level yang sedang dijalani. Misalkan pada pembelajaran mengenal bentuk geometri, anak pada tahap atau level selanjutnya akan dikenalkan cara menghitung luas dan keliling bangun geometri tersebut. Dan tahap berikutnya pembelajaran akan terus menjadi lebih kompleks dari tahap pengenalan bangun geometri itu sendiri. Next. Lalu yang ketiga adalah perbedaan. Karena setiap level memiliki simbol linguistiknya sendiri, maka makna dari simbol linguistik lebih dari definisi eksplisitnya. Sebab simbol tersebut memuat pengalaman yang dikaitkan pada simbol. Apa yang terdapat pada level tertentu belum tentu tepat pada level lainnya. Lalu yang keempat adalah separasi. Dua anak yang berada di tahap
yang berbeda dapat memahami tidak dapat memahami satu sama lain. Teori ini menekankan pembelajaran yang tidak dilakukan pada level seharusnya, membuat anak gagal memahami geometri. Misalkan, ada dua anak yang sudah berada di level menghitung luas bangun geometri, namun pada salah satu anak ada yang masih belum bisa mengenali bentuk bangun geometri itu sendiri, sehingga guru perlu menjelaskannya kembali pada anak tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah pencapaian. Pencapaian ini merupakan proses pembelajaran yang mengarah pada pemahaman lengkap oleh anak pada level selanjutnya. Memiliki 5 nilai tahap, yaitu informasi, pengenalan nilai, informasi, pengenalan terbimbing, penjelasan, pengenalan secara bebas, serta integrasi. Selanjutnya. Oke, baik, berkaitan dengan materi yang disampaikan Uti terakhir, itu ada 5 tahap fase pembelajaran teori Van Hill. Ini sangat penting untuk diketahui oleh guru, sebab perlu diketahui oleh guru karena kecepatan berpikir anak dalam geometri ini, menurut teori Van Hill, tidak diukur dari kematangan umur, tapi dari metode pembelajarannya. Bagaimana guru memberikan pengalaman dan juga pembelajaran terkait geometri. Jadi tahap pertama itu informasi. Jadi guru perlu memberi pembelajaran dengan simbol linguistik agar mereka mempunyai konteks yang digunakan itu lebih jelas. Dengan contoh gini, guru tuh bisa berkata, oke anak-anak, ini gambar belah ketupat. Atau simbol linguistik ini gambar belah ketupat. Coba buat belah ketupat lainnya di kertas. Jadi anak udah tahu contoh bentuk belah ketupat bagaimana, terus mereka menggambarnya sendiri. Lalu di tahap kedua itu ada pengenalan terbimbing. Jadi anak ini akan mendapat tugas yang dapat membantu mereka dalam mengeksplorasi hubungan bangun ruang secara tersirat. Jadi belum mengenal bangun ruang secara tersurat dengan jelas gitu, tapi dari pengalaman-pengalaman. Nah, guru itu memberikan aktivitas dari konsep bangun ruang. Nah, jadi anak sama guru itu sama-sama menggali informasi, mendiskusikan informasi tentang bangun ruang. Contohnya, guru itu bisa bertanya sama anak, apa yang terjadi kalau kamu, ini ada belah ketupat nih, terus kamu potong atau lipat, dan nanti bentuknya jadi kayak apa? Misalkan anak nanti jadi jawab, oh bentuknya kayak segitiga Bu, kayak gitu. Nah, itu dari situ anak kan akan memahami bangun ruang tuh, hubungan antara belah ketupat dan hubungan segitiga. Jadi kalau belah ketupat dilipat jadi segitiga, dan itu juga berlaku untuk bangun ruang lainnya, kayak gitu. Selanjutnya ada penjelasan. Nah, anak ini ya guru harus memastikan telah memberikan bahasa teknis terkait konsep bangun ruang yang dikembangkan dan digunakan. Anak ini akan merumuskan apa yang sudah mereka gali sebelumnya sama guru, sehingga dalam pikiran mereka itu muncul istilah-istilah baru. Nah, mereka akan membagikan opininya tersebut terhadap hubungan dalam bangun ruang yang telah mereka gali. Teori Van Hill berpikir bahwa lebih berguna untuk belajar terminologi atau istilah setelah anak mendapatkan kesempatan untuk lebih familiar dengan konsep bangun ruang. Tadi kayak misalkan di tahap 2 tadi kan anak tuh udah familiar ya sama bentuk belah ketupat, bentuk segitiga, atau dengan pembelajaran lain anak bisa lebih familiar dengan bentuk-bentuk kotak seperti itu. Nah, contohnya dalam tahap pembelajaran ini, guru tuh bisa berkata, oke anak-anak, ini merupakan karakteristik yang udah kita temukan dari belah ketupat. Terus bisa mengenalkan lagi tentang diagonal. Diagonal itu apa? Nanti di sini guru udah bisa menjelaskan diagonal itu membagi 2 sudut dan seterusnya. Lalu yang keempat, pengenalan secara bebas. Tipe pengajaran ini lebih mengutamakan open-ended question. Pada fase ini, anak sudah dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks secara mandiri. Sebagai contohnya, guru dapat mengatakan pada murid,
yaitu bagaimana kamu membangun sebuah belah ketupat yang hanya memiliki dua sisi. Yang diikuti dengan masalah lainnya, di mana anak perlu mempelajari lagi bagaimana cara penyusunannya. Next. Lalu yang terakhir ada integrasi. Penting bagi guru untuk tidak menampilkan atau menjelaskan materi baru dalam fase ini. Hanya memberi rangkuman tentang apa saja yang telah dipelajari. Dikarenakan anak akan menyimpulkannya sendiri apa yang telah mereka pelajari dan menyimpannya di dalam ingatannya. Next. Sekarang kita memasuki pembahasan inti dari landasan teorinya, itu adalah tahap berpikir geometri yang dikemukakan oleh Van Hill. Jadi ada pertama, bisa di slide selanjutnya, itu ada di level 0 atau visualisasi. Jadi dalam tahap ini dikenal juga sebagai tahap dasar. Jadi tahap awal seorang anak dalam mengenal bentuk geometri. Jadi di sini anak mulai kenal bentuk bola, kubus, segitiga, persegi. Nah, tapi hanya berdasarkan visual dan penampakannya, seperti nama levelnya visualisasi. Jadi cuma lihat bentuk bendanya seperti apa. Nah, siswa itu tidak secara terang-terangan atau eksplisit terfokus dalam sifat-sifatnya, misalkan segitiga, oh ada 3 sisi, enggak. Tapi dia lebih fokus dengan benda-benda yang sudah dia lihat kesehariannya gitu. Nah, misalkan seandainya guru menghadapkan anak-anak dengan sejumlah bangun geometri, anak itu bisa milih mana yang bentuk segitiga. Misalkan gurunya taruh potongan semangka, terus juga taruh buku, anak tuh bisa tahu mana yang bentuk segitiga tuh yang mana. Tapi kalau misalkan ditanya sifat-sifatnya itu, anak belum paham karena mereka hanya melihat dari visualnya saja. Sehingga tuh guru harus benar-benar mengajarkan sifat bangun geometri dengan baik, dengan sesuai tahapannya itu secara visual. Jadi anak tuh nggak menghafalkan konsep bangun ruang itu secara hafalan, tapi mereka tuh benar-benar mengerti konsepnya. Nah, contohnya kayak di gambar ini, kalau lihat ini kan sebenarnya segitiga ya, ada segitiga sembarang, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, tapi bagi anak secara visualnya dia selama ini melihat bentuk segitiga tuh yang triangles yang kayak gini, yang segitiga kayak gini, tapi yang di sebelah kanan itu bagi dia bukan segitiga karena itu bukan yang biasa dia lihat bentuk segitiga. Seperti itu. Nah, yang satu ini level 1 itu analisis. Jadi pemahaman anak ini mulai meningkat, di mana anak-anak itu mulai memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Nah, tahap ini kalau tadi level 0 itu dikenal sebagai tahap dasar, ini anak nama tahapnya itu udah masuk tahap deskriptif. Jadi sudah tampak adanya analisis dari pemikiran anak terhadap konsep dan sifat bangun ruang. Siswa dapat menentukan sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Jadi di fase ini guru tuh perlu kreatif ya dalam memberikan pembelajaran. Nah, meskipun demikian, siswa itu belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut, belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangun geometri, dan definisinya tidak terlalu dipahami oleh siswa. Nah, pada tahap ini anak itu sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri seperti sebuah kubus, sisinya tuh ada berapa, rusuknya ada berapa. Sedangkan tapi kalau kita tanya apakah kubus itu balok, maka anak-anak pada tahap ini belum bisa menjawab pertanyaan tersebut karena belum bisa paham hubungan antara balok dan juga kubus gitu. Lalu level yang kedua adalah dedukasi informal. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap abstrak, tahap relasional, tahap teoritik, dan tahap keterkaitan. Pada tahap ini, anak sudah dapat melihat hubungan sifat pada satu bangun geometri dan sifat antara beberapa bangun geometri. Lalu, memahami pengurutan
bangun-bangun geometri. Misalkan anak sudah mengetahui jajar genjang itu trapesium, belah ketupat adalah layang-layang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, tetapi masih pada tahap awal. Dikarenakan anak masih belum mampu memberikan alasan yang rinci ketika ditanya mengapa kedua diagonal persegi panjang itu sama, dan lain-lain. Selanjutnya, level 3 yaitu deduksi. Pada tahap ini, anak dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Maksudnya adalah, anak dapat berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Lalu, matematika dikaitkan sebagai ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema, dan lain-lain dilakukan dengan cara deduktif. Dan pembuktian secara deduktif merupakan cara yang tepat dalam pembuktian pada matematika. Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut dalam jajar genjang adalah 360 derajat, secara deduktif dibuktikan dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Pembuktiannya dengan memotong sudut-sudut jajar genjang yang kemudian ditunjukkan ke semua sudutnya membentuk sudut satu putaran penuh atau 360 derajat. Selanjutnya, yaitu adalah level terakhir, yaitu Regior, atau yang bisa disebut juga sebagai tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak dapat memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Dikarenakan tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri, sehingga anak pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang kompleks. Oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali anak yang sampai pada tahap berpikir ini, sekalipun anak tersebut sudah berada di tingkat SMA. Selanjutnya. Nah, setelah dijelaskannya latar belakang dan landasan teori Van Hill, maka sekarang kita lanjut ke contoh penerapan pembelajaran matematika sesuai dengan teori Van Hill. Next. Di sini ada aktivitas pembelajaran menurut Van Hill, 3 tahap pertama. Yang pertama, aktivitas tahap 0 atau visualisasi. Nah, aktivitas pada tahap ini harus pertama melibatkan penggunaan model fisik yang dapat digunakan siswa untuk memanipulasi. Lalu yang kedua, melibatkan berbagai contoh bangun geometri. Di sini contohnya itu yang sangat bervariasi dan berbeda, sehingga sifat-sifat yang tidak relevan dapat diabaikan oleh anak. Selanjutnya ada yang ketiga, melibatkan kegiatan memilih, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai bangun geometri. Keempat, menyediakan kesempatan. Nah, ini untuk membentuk, membuat, menggambar, menyusun, atau menggunting bangun geometri. Lalu, yang kedua, tahap kedua, aktivitas tahap 1, yaitu analis. Ini harus pertama menggunakan model-model yang ada pada tahap 0, terutama pada model-model yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai sifat bangun tersebut. Yang kedua, memfokuskan pada sifat. Lalu ketiga, mengklasifikasi bangun berdasar sifat-sifatnya atau berdasarkan nama-nama bangunan tersebut. Keempat, menggunakan pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya ini melibatkan sifat-sifat bangun geometri. Lalu ketiga, aktivitas tahap 2 atau
deduksi informal. Ini aktivitasnya harus pertama fokus pada definisi sifat. Lalu membuat daftar sifat dan mendiskusikan sifat yang perlu atau cukup untuk menggambarkan suatu bangun tersebut. Yang ketiga, menggunakan model atau gambar sebagai sarana untuk berpikir dan mulai mencari generalisasi. Nah, belum. Nah, pada teori Van Hill ini, seperti yang dibilang Putih dan Farah, ini tidak boleh dilengkap atau misalkan kita langsung kepada tahap 2. Nah, ini akan terjadi yang namanya mismatch. Nah, mismatch ini adalah ketidaksesuaian antara pengalaman belajar dengan tahap berpikir siswa. Nah, ini mengakibatkan belajar hafalan, seperti yang tadi bilang Farah sama Putih. Sehingga berakibat konsep yang diperoleh siswa akan mudah lupa. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh pembelajaran mengenai segitiga sesuai dengan tahapan berpikir Van Hill. Ini medianya macam-macam gambar bentuk geometri, terutama segitiga, serta papan untuk menempelkannya. Selanjutnya. Nah, tahapan pembelajaran menurut Van Hill pada pembelajaran materi segitiga yaitu next. Nah, pada tahap 0 atau visualisasi. Nah, pada tahap ini pertama guru harus memberikan model atau gambar bentuk segitiga dan non segitiga atau misalkan ada bentuk lingkaran, persegi. Lalu bentuk-bentuk ini diacak, lalu nanti ditempelkan oleh anaknya sesuai dengan kelompok-kelompoknya, yang mana segitiga, yang mana lingkaran, yang mana persegi. Nah, yang kedua, siswa dapat melihat nih dengan jelas perbedaan dan persamaan di setiap gambar. Nah, berdasarkan gambar yang disediakan, siswa ini membuat pilihan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, siswa ini mengelompokkan bangun-bangun berdasarkan bentuknya atau secara langsung menunjukkan yang mana segitiga dan yang mana yang bukan segitiga. Lalu siswa di tahap ini siswa diharapkan dapat memahami yang mana segitiga dan yang bukan segitiga. Nah, lalu pengelompokan ini masih terbatas pada aspek visual atau penglihatan anak. Lalu yang keempat, kemudian guru dapat memberikan contoh visual lainnya dan meminta siswa untuk memasukkan contoh-contoh tersebut ke dalam kelompok yang ada. Nah, setelah itu guru harus memastikan nih bahwa siswa sudah berada di tahap 0 dan guru akan menginstruksikan dan mulai meminta siswanya untuk menyebutkan yang mana segitiga dan yang mana bukan. Nah, oleh karena itu siswa di sini harus mulai mengenal segitiga dan non segitiga. Nah, selanjutnya. Nah, setelah tahap 0 dilewati oleh siswa, kemudian ke tahap 1 yaitu analisis. Nah, pada tahap ini siswa harus mengeksplorasi, membandingkan, mengidentifikasi, serta mampu menjelaskan pendapatnya secara lisan. Nah, di sini siswa mulai fokus nih pada ciri-ciri bangun geometri tersebut atau yang meliputi segitiga dan yang lainnya. Nah, selain itu siswa juga membandingkan segitiga dan non segitiga berdasarkan karakteristik yang ia temukan oleh penglihatannya. Lalu
guru memberikan contoh lainnya dan menanyakan mana segitiga dan mana yang bukan. Nah, lalu guru juga bertanya mengapa benda ini masuk ke segitiga dan mengapa benda ini masuk ke non segitiga. Nah, lalu siswa dapat menjelaskan alasannya kenapa secara lisan. Lalu kemudian ke tahap kedua, ini ada penalaran informal. Ini siswa dapat dikatakan menyusun konsep segitiga dengan mengamati sifatnya yang ada pada segitiga. Definisi yang diberikan oleh siswa menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, pada tahap ini siswa melanjutkan untuk mengklasifikasikan gambar atau model dengan penekanan pada identifikasi sifat. Nah, siswa membuat daftar sifat yang ditemukan pada setiap bangun tersebut. Nah, siswa kemudian mendiskusikan nih bagaimana cirinya dari si bangun tersebut. Kemudian pada tahap ini guru juga mulai meminta siswa untuk membuat definisi abstrak dari segitiga. Nah, guru mengamati apakah definisi siswa ini bersifat umum. Nah, ini tergantung pada definisi yang diberikan oleh siswa. Guru dapat memberikan pertanyaan dalam bentuk generalisasi, sehingga siswa dapat melihat kebenaran definisi yang diberikan oleh siswa. Nah, selanjutnya pembelajaran mengenai segi empat. Next. Nah, di sini ada segi empat. Nah, segi empat ini terdiri dari sembarang, trapesium, layang-layang, jajar genjang. Nah, layang-layang ini menyerupai belah ketupat. Dan jajar genjang ini seperti belah ketupat dan persegi. Nah, persegi panjang. Nah, belah ketupat dan persegi panjang ini menyerupai persegi kalau dibentuk. Selanjutnya, tahapan pembelajaran menurut Van Hill pada pembelajaran materi segi empat. Nah, tahap 1 yaitu informasi. Pertama, minta siswa untuk menyebutkan setiap bentuk dengan menggunakan gambar segi empat. Lalu siswa diminta untuk memberikan nama-nama masing-masing bangunan. Lalu kedua, itu guru memperkenalkan beberapa kosakata seperti simetri lipat, simetri putar, sisi berhadapan, lalu sudut berhadapan, dan sisi sejajar. Lalu di tahap 1 ini juga terdapat metode tanya jawab. Ini gunanya untuk guru menyelidiki keterampilan awal siswa. Next. Di sini ada tahap kedua, yaitu orientasi. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat sebuah model bangun segi empat di kertas. Nah, pertama-tama ini siswa menggambar suatu bentuk bangun di kertas. Lalu guru meminta siswa untuk menyelidiki banyaknya sisi yang berhadapan sejajar dan juga sudutnya siku-siku atau tidak. Nah, kemudian siswa diminta untuk melipat nih model bangunannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari sumbu simetri. Nah, selain itu, siswa juga belajar mempelajari banyaknya sumbu yang dimiliki oleh suatu bangun yang dia buat. Lalu melipat pola diagonal. Dan mintalah anak untuk menemukan berapa banyak pasang sudut yang berhadapan sama besar. Lalu memotong sudut yang berdekatan.
dan menjajarkan salah satu tepi potongan pertama dengan salah satu tepi potongan kedua. Nah, siswa ini diminta untuk menentukan apakah sudut yang berdekatan membentuk sudut lurus. Nah, selanjutnya ini memotong semua sudut dan meletakkannya sehingga menutupi bentuk bidang rata. Kemudian siswa juga diminta untuk memeriksa apakah keempat sudutnya membentuk sudut putaran. Nah, di sini juga siswa diminta untuk mengukur panjang sisi segi 4, tapi apakah ada nih sisi yang sama panjang. Nah, di sini siswa berpikir secara kritis. Lalu siswa juga diminta untuk mengukur diagonal segi 4, apakah diagonalnya sama panjang atau tidak. Next. Tahap 3, deskripsi. Di sini siswa diberikan beberapa buah segi 4, kemudian siswa diminta untuk mengelompokkan segi 4 menurut sifat-sifatnya. Seperti segi 4 kan ada banyak. Nah, siswa itu diminta untuk mengelompokkannya, mana sisi yang sejajar, mana yang mempunyai sudut siku-siku, mana yang mempunyai sisi yang sama. Next. Tahap keempat, ini ada orientasi bebas. Di sini menggunakan potongan segitiga, siswa menggunakan potongan segi 4, siswa membentuk segi 4, siswa akan diminta untuk menyebutkan bentuk tersebut dan menyebutkan nama segi 4 yang telah dibentuk. Selanjutnya, tahap 5 yaitu integrasi. Nah, di sini siswa harus menyimpulkan sifat-sifat segi 4 tertentu. Misalkan apa sih sifat-sifat persegi, lalu persegi panjang, belah ketupat, jejar genjang, layang-layang, trapesium. Selanjutnya, ya, selanjutnya atau kegiatan yang terakhir ini adalah pembelajaran mengenai geometri melalui media color geometry. Nah, media color geometry ini sendiri tuh jadi dibentuk oleh guru ya dari kertas karton. Kertas kartonnya itu jadi dibentuk bangun datar, beberapa bangun datar kayak misalkan segitiga, persegi panjang, lingkaran. Pokoknya bangun datar yang familiar bagi anak. Nah, terus nanti kertas kartonnya itu bisa dilapisi kertas flanel atau bisa juga hanya dilaminating supaya kertasnya itu tidak gampang robek. Untuk tahapan pembelajarannya ini, tahap yang pertama atau tahap 0, tahap visualisasi. Jadi di tahap visualisasi ini, guru akan menggunakan media color geometri yang telah dibentuk tadi untuk memperkenalkan kepada anak apa saja sih bentuk bangun datar yang telah guru siapkan. Terus pokoknya guru memperkenalkan bangun datar itu secara jelas. Jadi supaya anak benar-benar mengerti bahwa bangun yang berbentuk seperti itu tuh yang berbentuk kotak itu persegi gitu. Lalu yang kedua, siswa itu jadi mampu setelah guru menjelaskan kalau bangun datar menggunakan media color geometri, siswa jadi mampu membedakan perbedaan dari bentuk persegi dan segitiga. Nah, yang ketiga, guru itu memberikan worksheet nih. Jadi untuk mengetahui seberapa paham sih anak tentang visual bangun datar, guru bisa menggunakan worksheet. Jadi guru menyiapkan kertas yang berisi gambar bangun datar, terus bisa juga guru kayak mengasih tahu kalau misalkan untuk bangun datar persegi itu diberi warna kuning, segitiga diberi warna merah, dan lingkaran dikasih warna biru. Nah, jadi nanti anak akan
akan melihat nih bagaimana mereka paham. Kalau yang mereka benar-benar sudah paham, mereka ya akan melakukannya dengan benar. Terus tahap yang selanjutnya tahap analisis. Di tahap analisis ini, guru itu dapat menjelaskan masing-masing sifat dari bangun datar menggunakan media color geometri tadi. Setelah guru menjelaskan kayak persegi itu sifatnya dia memiliki 4 sisi dan 4 sisinya itu sama panjang. Setelah itu siswa dapat menyebutkan kembali nih setelah guru menyebutkan sifat-sifat dari bangun datar yang telah dijelaskan. Lalu di yang kedua ini guru dapat bertanya gitu interaksi kepada anak supaya anak benar-benar paham gitu tentang sifatnya. Yang ketiga, siswa jadi mampu untuk mengelompokkan jenis bangun datar berdasarkan bentuk dan ukurannya. Jadi di tahap analisis ini, anak itu jadi sudah dapat mengetahui, mengelompokkan barang, misalkan kayak kotak puzzle itu kan persegi, dia dapat mengelompokkannya dengan barang-barang lain yang berbentuk persegi juga. Terus yang keempat, guru ini dapat memberikan kegiatan tambahan nih untuk mengetahui perkembangannya mereka. Di yang ini nih, di yang keempat bisa ditambahkan kegiatan tambahannya itu di tahap analisis. Jadi kayak kertas yang udah ada gambar-gambarnya, guru akan memberi untuk di kegiatan ini guru dapat membuat juga kayak kegiatan seperti yang tadi untuk lebih mengetahui lebih mengetahui sifat dari persegi itu bagaimana, persegi panjang bagaimana, dan segitiga bagaimana. Lalu tahap kedua atau abstraksi. Di sini siswa tuh sudah mulai memahami bagaimana pengurutan dari bangun datar. Jadi semisal guru menunjukkan bangun datar persegi dan persegi panjang menggunakan color geometri, anak-anak tuh sudah mengetahui bahwa kedua bangun datar ini tuh sama-sama memiliki hubungan yang sama, yaitu memiliki 4 sisi. Terus juga persegi dan persegi panjang itu memiliki sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Lalu di tahap ketiga atau tahap deduksi, di sini jadi kayak misalkan guru sudah bercerita kan tadi menggunakan media color geometri, terus di sini guru memegang media nih yang berbentuk persegi seperti papan puzzle. Terus di situ siswa juga sudah dapat membuktikan bahwa persegi itu memiliki 4 sisi dan keempat sisinya sama panjang. Jadi siswa kayak sudah mampu untuk membandingkan dengan benda lain yang bentuknya berbeda. Ya misalkan papan puzzle itu berbentuk persegi dan penghapus papan tulis itu berbentuk persegi panjang. Oke. Baik, berarti sudah materinya sudah disampaikan semua dari landasan, dari latar belakang tokohnya yaitu Van Hill. Lalu kita membahas landasan teorinya, baik dari tahap berpikir yang dimulai dari visualisasi hingga keakuratan atau rigor. Terus kita juga belajar fase pembelajarannya, di mana anak-anak mulai mempelajari sesuatu secara visual, guru-guru kasih informasi dahulu, terus semua landasan teori itu dijadikan dalam contoh penerapan dan pembelajaran seperti mengenalkan segitiga, segi empat, dan juga salah satu medianya yaitu color geometri. Baik, cukup sekian yang kelompok kami sampaikan terkait teori berpikir geometri. Kami berharap melalui presentasi ini dapat
mendukung pembelajaran matematika yang akan dikembangkan oleh teman-teman guru. Oke, sekian. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.